Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah Ilmu dan Evaluasi Gizi pada Pengolahan Pangan. Untuk materi kali ini yaitu tentang bagaimana efek dari iradiasi terhadap nilai gizi dari bahan pangan tersebut. Nah, pertama, iradiasi. Apa sih tujuannya kita melakukan iradiasi terhadap bahan pangan? Jadi iradiasi ini merupakan salah satu metode untuk mengawetkan makanan. Tujuan utamanya yaitu pertama, mencegah atau memperlambat terjadinya pemasakan pada buah. Jadi buahnya lebih lama masaknya sehingga lebih lama umur simpannya. Jadi kalau buah yang masih muda misalnya, terus kita mau kirim dia ke luar negeri, butuh waktu yang lama pada saat transportasi, kita tidak ingin dia masak cepat. Maka kita lakukan iradiasi. Terus yang kedua, iradiasi juga dapat mencegah sprouting atau perkecambahan. Dan kita tidak mau misalnya seperti kentang yang bisa lama disimpan, dia tidak muncul kecambahnya. Terus juga iradiasi bisa mengontrol dari tumbuhnya insek atau serangga, parasit, dan juga bakteri-bakteri patogen maupun bakteri pembusuk. Dan yang keempat, iradiasi juga bisa digunakan sebagai alat untuk sterilisasi, jadi membunuh semua mikroorganisme. Yang keempat ini semuanya kalau kita simpulkan adalah meningkatkan umur simpan dari produk. Jadi tujuan dari iradiasi adalah untuk meningkatkan atau memperlama umur simpan. Berikut adalah contoh aplikasi dari iradiasi. Yang pertama misalnya mencegah pertunasan dari kentang, terus bawang bombay, juga wortel. Yang digunakan dosisnya adalah 0,05 sampai 0,15 kg. Terus juga bisa mencegah atau bukan mencegah ya, menghambat, memperpanjang masa pematangan dari banana, pisang, mangga, pepaya, dan ini yang digunakan 0,25 sampai 1 kg. Terus bisa juga untuk meningkatkan umur simpan dari stroberi, menggunakan dosis 2 sampai 2,5 kg. Yang keempat contohnya mengurangi dari jumlah bakteri pembusuk yang ada di produk unggas-unggasan seperti ayam, bebek, dan sebagainya. Dan ini pakai 3 kg. Nah, terlihat di sini tergantung produknya, tergantung tujuannya, maka dosis dari iradiasi itu berbeda-beda. Dari yang kecil sampai yang lumayan tinggi, 3 kg. Nah, jadi sekali lagi perlu diperhatikan pada iradiasi itu adalah dosisnya. Dan dosis di sini tidak hanya terkait dengan efektivitas dia untuk memperpanjang umur simpan, tapi juga nantinya terhadap kerusakan dari nilai gizi produk pangan kita. Sumber dari radiasi pada teknologi radiasi ini kita sebut dengan ionizing radiation, yang merupakan kombinasi dari sinar gamma, sinar X, maupun elektron-elektron. Nah, ketika si bahan pangan itu diiradiasi, maka ionizing radiation-nya itu diserap oleh bahan pangan. Dan apa yang terjadi? Ada dua hal. Yang pertama yaitu terjadi pemutusan beberapa ikatan-ikatan kimia dan juga pembentukan radikal bebas. Nah, kedua hal ini memberikan dampak yaitu bisa membunuh mikroorganisme dan juga merusak nutrisi atau zat gizi di bahan pangan. Karena mungkin ada protein yang putus rantainya, ada karbohidrat yang putus rantainya, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan yang rantai kimia yang rusak atau si radikal bebas yang terbentuk itu lebih terfokus pada membunuh mikroorganismenya daripada berdampak pada nutrisinya.
Caranya yaitu adalah salah satu atau yang paling utama adalah mengontrol dosisnya. Tadi seperti contoh sebelumnya bahwa ada tergantung dari jenis produknya dan juga tujuannya, maka dosis yang diberikan, dosis radiasi yang diberikan itu berbeda-beda. Nah, ada satu istilah juga yang penting diketahui, yaitu radiolitik produk. Radiolitik produk adalah senyawa-senyawa yang terbentuk karena adanya ionizing radiation. Nanti kita lihat tentang radiolitik produk. Ini contoh dari logo yang harus ditampilkan di produk jika produk tersebut mengalami iradiasi. Oke, bagaimana efek dari iradiasi tersebut terhadap bahan? Secara umum, kerusakan zat gizi itu tidak signifikan jika, nah ini, jikanya penting, prosesnya itu dilakukan secara benar. Processing is properly carried out. Contohnya bagaimana yang dilakukan dengan cara yang benar? Yaitu yang pertama tadi dosisnya benar, dan kedua suhu. Ini juga penting, suhunya dibuat serendah mungkin. Ini contoh hasil penelitian, yaitu dia melakukan iradiasi dan dia cek bagaimana kadar alfa tokoferol setelah produk tersebut diiradiasi. Produknya adalah oats. Nah, di sini terlihat bahwa ketika iradiasi dilakukan di suhu yang tinggi, 50, penurunan dari alfa tokoferolnya sampai 46%, hampir setengahnya. Tapi ketika suhu semakin lama semakin turun, maka penurunan dari alfa tokoferolnya juga semakin rendah. Jadi semakin kalau si iradiasi dilakukan di suhu rendah, maka kerusakan zat gizinya juga bisa minimal. Selain itu, kerusakan zat gizi dari proses iradiasi itu sebenarnya juga mirip-mirip lah dengan proses food processing yang lain, pengolahan pangan yang lain. Ini contohnya, misalnya dia melihat efek dari radiasi dan pemasakan, jadi masak dengan cara yang selain pakai iradiasi, hanya dengan panas, terhadap retensi dari vitamin B. Ini produknya Redgram atau Cajanus Cajan. Saya tidak tahu ini apa, tapi itu suatu produk pangan yang ada di Asia Selatan. Nah, di sini terlihat iradiasi saja. Iradiasi uncooked, artinya tidak dimasak, tidak ada proses pemanasan di sana. Terus retensinya misalnya riboflavin 98%. Nah, yang kontrol itu yang dimasak tanpa diiradiasi. Kadarnya adalah 88%. Terlihat di sini bahwa si vitamin B-nya lebih banyak turunnya ketika dia dimasak atau kena panas dibandingkan dengan diiradiasi saja. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa memang proses iradiasi dia menurunkan zat gizi, tapi dia hampir sama saja dengan proses pemasakan yang lain gitu. Kalau kita pakai mengawetkan dengan cara yang lain dengan proses panas, toh dia juga akan turun beberapa persen. Nah, asalkan tadi dosisnya juga suhu iradiasinya kita kontrol. Air itu, kadar air ya dari suatu bahan pangan itu akan mempengaruhi juga terhadap efek dari iradiasi terhadap zat gizi yang ada di bahan pangan tersebut. Jadi secara umum, kerusakan terhadap zat gizi pada produk yang liquid atau cair itu lebih besar dibandingkan di produk yang kering. Kenapa? Karena iradiasi itu
membentuk atau menghasilkan senyawa-senyawa yang reaktif dari air. Jadi ketika air diiradiasi, dia akan membentuk suatu senyawa-senyawa reaktif. Senyawa-senyawa reaktif ini bisa bereaksi dengan zat gizi yang lain, sehingga zat gizi yang lain akan lebih mudah rusak. Nah, contoh di sini senyawa-senyawa yang terbentuk dari air akibat proses iradiasi, atau tadi kalau masih ingat disebut dengan radiolitik produk radiolitik. Yaitu ada beberapa senyawa, contohnya di sini hidroksil radikal, hidrogen atom, hydrated electrons, dan sebagainya. Nah, hidrogen molekul ini cukup stabil dan dia akan terevaporasi. So, it's fine. Tidak ada masalah terhadap kestabilan zat gizi kita. Tapi hidrogen peroksida ini merupakan suatu agen pengoksidasi. Walaupun dia tidak terlalu reaktif jika dibandingkan dengan senyawa radiolitik yang lain, tapi tetap dia bisa mengoksidasi senyawa lain. Terus hidroksil radikal. Nah, hidroksil radikal ini lebih kuat lagi, dan juga hydrated electron ini merupakan senyawa yang lebih reaktif daripada hidrogen peroksida. Nah, ini bisa menyebabkan masalah terhadap senyawa-senyawa zat gizi di bahan pangan kita. Hidroksil radikal itu dia berupa pengoksidasi, sedangkan hydrated electron dia adalah senyawa pereduksi. Sehingga ketika bahan yang mengandung banyak air diiradiasi, maka akan terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, kalau masih ingat pelajaran waktu SMA maupun pelajaran di kimia pangan, reaksi oksidasi dan reduksi ini bisa merusak dari zat-zat gizi yang ada di bahan pangan. Bisa kalau mau oksidasi lemak, lemaknya bisa menjadi tengik atau rusak. Terus kalau protein, misalnya protein bisa pecah menjadi asam-asam amino, karbohidrat begitu juga. Inilah kenapa kalau produk yang banyak mengandung air, dia lebih sensitif terhadap proses iradiasi. Reaktivitas dari produk-produk radiolitik tadi itu dipengaruhi oleh kadar padatan di bahan pangan dan juga viskositas. Semakin tinggi kadar air, tadi semakin banyak airnya, semakin rendah kadar padatan atau solid kontennya, dan semakin encer atau semakin rendah viskositasnya, maka reaksi reduksi dan oksidasi itu terjadi dengan semakin tingkatnya semakin besar. Artinya si senyawa radiolitiknya semakin reaktif dan berpeluang untuk merusak senyawa-senyawa zat gizi yang ada di bahan pangan tersebut. Oke, karbohidrat, bagaimana efek dari iradiasi terhadap karbohidrat? Si radiolytic products tadi itu ada yang bersifat radikal. Nah, radikal bebas itu bisa menyerang karbohidrat sehingga terbentuk keton, aldehid maupun asam. Sehingga nilai gizi dari karbohidrat ini berkurang atau menurun. Pati itu bisa terdegradasi menjadi dekstrin, maltosa, atau bahkan lebih kecil lagi menjadi glukosa. Nah, ketika pati terdegradasi menjadi senyawa yang lebih kecil, maka viskositasnya akan menurun. Tadi kalau viskositas menurun, maka sensitivitas dia terhadap iradiasi juga semakin tinggi. Dan untuk karbohidrat yang kompleks lainnya seperti serat misalnya, itu lebih kurang sensitif atau tidak terlalu sensitif terhadap iradiasi. Berikutnya yaitu protein. Kerusakan pada asam amino, ingat protein terdiri atas asam amino. Nah, jadi kerusakan terhadap asam amino di protein itu tidak terlalu besar atau minimum ketika dosisnya kecil dari 50 kg. Kalau besar dari 50, maka
peluang untuk terjadi kerusakan asam amino ini menjadi semakin tinggi. Di protein, apa yang terjadi akibat iradiasi? Yaitu yang pertama, bisa saja proteinnya mengalami degradasi menjadi polipeptida yang lebih kecil. Nah, degradasi protein menjadi polipeptida ini bukan berarti nilai gizinya menjadi berkurang. Hanya proteinnya menjadi lebih sederhana bentuknya. Bahkan mungkin nilai gizinya lebih tinggi karena lebih mudah diserap. Protein dikatakan rusak atau kehilangan nilai gizi ketika asam aminonya rusak. Nah, kalau proteinnya terputus saja menjadi senyawa yang lebih sederhana, itu nilai gizinya masih tetap atau bahkan bisa bertambah. Terus protein juga bisa mengalami agregasi atau dia semakin berikatan satu sama lain yang membentuk suatu yang senyawa yang lebih besar molekulnya. Ini bisa meningkatkan viskositas. Nah, ketika protein mengalami agregasi, ini jumlah proteinnya masih tetap sama, hanya saja mungkin daya serapnya akan menurun karena dia menjadi molekul yang lebih besar, lebih sulit untuk kita cerna. Efek iradiasi terhadap enzim itu sangat kecil ya. Jadi bisa dibilang enzim itu relatif stabil terhadap iradiasi. Ini bisa sesuatu yang baik, bisa juga tidak baik. Karena iradiasi tidak dapat mengganggu enzim atau menginaktivasi enzim, maka kerusakan pada bahan pangan akibat reaksi enzimatis ini tidak bisa dihambat oleh iradiasi. Misalnya apa kerusakan enzimatis? Kerusakan pencoklatan karena reaksi enzimatis. Reaksi pencoklatan ini tetap berlangsung kalau memang si enzimnya dia bereaksi bertemu dengan substratnya, tidak bisa dihambat oleh iradiasi. Jadi kalau produk pangan kita utamanya kerusakan utamanya disebabkan oleh reaksi enzimatis, maka proses iradiasi ini bukan merupakan pilihan yang tepat untuk memperpanjang umur simpan. Bagaimana pengaruh dari iradiasi terhadap lipid atau lemak pada bahan pangan? Ingat tadi, iradiasi bisa menghasilkan radiolitik produk. Dan radiolitik produk sendiri ada yang bersifat sebagai radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bisa bereaksi dengan lipid atau lemak, membentuk senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti asam lemak, propanediol, terus aldehid, keton, dan sebagainya. Nah, beberapa dari senyawa ini masih memiliki nilai gizi seperti asam lemak. Meskipun demikian, pemutusan rantai lemak menjadi asam lemak walaupun dia masih mempunyai nilai gizi, ini tetap tidak diinginkan karena dia bisa mengubah organoleptik, rasa, aroma, maupun tekstur dari produk tersebut. Maka kita usahakan supaya tidak terjadi perubahan terhadap lipid semaksimal mungkin. Caranya tadi ya, dosisnya dikontrol serendah mungkin dan juga suhu pada saat dilakukan iradiasi juga serendah mungkin. Protein dan karbohidrat itu diketahui bisa bertindak seperti antioksidan yang menjaga supaya lipid itu tidak mengalami kerusakan akibat iradiasi. Jadi si radiolitik produknya dicegah supaya tidak bereaksi dengan lemak dan merusak lemak. Berikutnya itu vitamin. Nah, kerusakan vitamin itu sangat bergantung, kerusakan vitamin akibat iradiasi sangat bergantung dari food matrix dari bahan pangannya, bagaimana komposisinya, bentuknya, viskositasnya gitu ya, dosis dari radiasinya, dan kondisi penyimpanan. Secara umum, vitamin yang pure atau
yang ini ya, konsentrat gitu ya, atau yang murni vitamin saja, bukan di dalam bahan pangan, itu sangat-sangat sensitif terhadap iradiasi. Misalnya kita mengekstrak vitamin C atau vitamin A. Nah, ekstraknya ini diiradiasi, itu banyak sekali yang vitamin yang akan rusak. Tapi kalau vitaminnya ada di dalam bahan pangan, misalnya ada vitamin B yang ada di pisang, vitamin C yang ada di jeruk, begitu. Terus diiradiasi, maka kerusakannya akan jauh lebih rendah dibandingkan jika ekstrak vitamin itu langsung diiradiasi. Karena tadi pengaruh dari matriks bahan pangan. Senyawa-senyawa lain yang ada di bahan pangan itu melindungi vitamin dari kerusakan iradiasi. Ketika iradiasi itu dilakukan pada kondisi aerobik atau ada oksigen, maka ada peluang terbentuknya radikal oksigen yang bisa merusak vitamin selama penyimpanan. Nah, hal ini bisa dicegah jika kita melakukan iradiasi pada kondisi anaerob atau kondisinya vakum, atau ketika caranya supaya tidak ada oksigen, dialirkan nitrogen sehingga nitrogen dia menggantikan oksigen. Jadi itu salah satu cara supaya vitamin tidak banyak yang rusak ketika dilakukan iradiasi. Ini secara umum ya, tingkat sensitivitas dari vitamin yang larut air yang di atas dan yang di bawah vitamin yang larut lemak terhadap iradiasi. Jadi secara umum vitamin B1 itu lebih sensitif, yang paling sensitif, berikutnya asam askorbat atau vitamin C, dan yang paling tidak sensitif adalah vitamin B3. Kalau vitamin yang larut lemak, yang paling sensitif itu adalah vitamin E, dan yang paling tidak sensitif adalah vitamin D. Nah, dari list ini kita bisa tahu kalau produk kita dia banyak vitamin B1-nya atau banyak vitamin E-nya, maka kemungkinan kita harus pakai dosis iradiasi yang lebih rendah, dan juga tadi dikontrol suhunya maupun kondisi apakah ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Semakin dia tidak ada oksigen, semakin rendah kerusakan akibat iradiasi. Terakhir yaitu mineral. Nah, mineral seperti pada kebanyakan proses pengolahan pangan lainnya, mineral ini adalah zat gizi yang paling tidak sensitif terhadap kerusakan akibat pengolahan pangan. Jadi diiradiasi bisa dikatakan tidak ada efeknya, iradiasi tidak memiliki efek baik terhadap jumlah mineral maupun bioavailabilitasnya. Bioavailabilitas artinya adalah tingkat keterserapan dari si mineral oleh tubuh dan juga bagaimana dia bisa digunakan di dalam tubuh. Jadi kalau kita hanya melihat jumlah, ada zat gizi yang banyak jumlahnya, tapi bioavailabilitasnya rendah. Artinya ketika kita makan, dia hanya sampai di lambung dan usus saja, tidak pernah terserap. Kalau dia tidak pernah terserap, maka dia tidak pernah bisa digunakan oleh tubuh. Nah, kalau zat gizi dikatakan bioavailabilitasnya tinggi, itu ketika dia mudah untuk diserap oleh tubuh. Jadi, sekali lagi, untuk mineral, baik jumlah maupun bioavailabilitasnya bisa dikatakan tidak dipengaruhi oleh iradiasi. Terima kasih, demikian tentang pembahasan bagaimana dampak iradiasi terhadap zat gizi yang ada di bahan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.